Shalom. Selalu di masa kritis kita harus memperbaharui dan menguatkan iman kepercayaan kita supaya kita tetap segar dan fresh prima bugar dalam aspek rohani pikiran hati kita. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kita berbicara tentang sebuah perubahan itu pasti. Dan perubahan bukan hanya memiliki sifat yang pasti, tetapi perubahan itu sendiri juga selalu bergerak ke depan. Jadi kalau kita ingin menjawab perubahan itu, maka kita harus mengalami perubahan-perubahan juga dalam hidup kita semuanya untuk kita bisa bergerak maju ke depan juga. Kita tidak boleh memarkirkan iman, tidak boleh memarkirkan rohani kita, tidak boleh memarkirkan daya juang mental dan karakter kita di sebuah tempat yang membuat kita ngetem terlalu lama sehingga kita tidak bergerak maju. Tetapi sebaliknya kita stagnan, atau bukan hanya stagnan, tapi kita mundur dari kemajuan-kemajuan. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana di masa-masa kritis kita harus menjadi pribadi yang selalu maju dan tidak pernah berorientasi kepada memarkirkan segala sesuatu potensi dalam hidup kita semuanya. Mari kita menjadi pribadi yang tidak memarkirkan sembarangan di segala potensi kita. Hari ini di bagian yang pertama kita akan bicara dilarang parkir. Di tema bagian pertama kita akan berbicara tentang secara khusus bagaimana Paulus menolong kita untuk kita tidak memarkirkan segala potensi yang besar yang ada di dalam diri kita untuk kita menjawab sebuah perubahan-perubahan yang pasti dan bergerak maju itu. Yang pertama, kita belajar bersama-sama bahwa kita dilarang memarkirkan diri kita di masa lalu. Masa lalu merupakan sesuatu yang sudah kita lalui atau segala sesuatu yang telah kita lakukan. Di masa lalu itu merupakan banyak hal yang seringkali menjadi beban, yang seringkali menjadi bukan hanya beban, tetapi juga menjadi sesuatu yang berkaitan dengan pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita berfokus kepada masa lalu dan memarkirkan segala sesuatu berkaitan dengan iman rohani kita di masa lalu dan kita bawa itu semuanya di masa depan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan-kemajuan yang secara signifikan. Tetapi kita bisa akan menjadi pribadi yang jatuh bangun, tapi bukan hanya jatuh bangun, kita stagnan dan bahkan mungkin juga bisa mundur. Maka jangan memarkirkan iman rohani, karakter, mental, dan semangat juang kita itu di masa lalu kita. Karena masa lalu lebih banyak akan menyajikan sesuatu yang buruk dan banyak menyajikan beban dalam hidup kita. Jangan memarkirkan segala sesuatu potensi kita di masa lalu kita. Kalau kita belajar dari satu binatang yang namanya rusa, maka kita bisa melihat bagaimana dia seringkali mengalami masalah-masalah kesulitan karena dia terlalu berfokus ke belakang atau masa lalu dia. Rusa itu memiliki kecepatan berlari itu 90 km per jam. Jadi kalau dia dikejar oleh singa yang memiliki kecepatan 58 km per jam, seharusnya secara natural berdasarkan kecepatan rusa, maka singa tidak pernah bisa menangkap dia. Tetapi mengapa rusa yang memiliki kecepatan 90 km per jam, dia bisa ditangkap oleh singa yang hanya memiliki kecepatan 58 km per jam? Karena seringkali rusa berlari, memarkirkan, dan melihat ke belakang. Dan ketika dia mulai melihat ke belakang, maka kecepatan lari dia mulai berkurang. Dan akhirnya dia ditangkap dan menjadi makanan empuk bagi singa. Terlalu banyak kita memarkirkan diri kita di masa lalu, maka kita juga akan seperti rusa dan pada akhirnya kita tertekan oleh perubahan itu dan kita mati juga dan kita tidak bisa bangkit. Maka ketika kita berbicara tentang dilarang memarkir, pertama kita tidak boleh memarkir segala sesuatu potensi kita di tempat masa lalu kita. Nah, kalau kita berbicara masa lalu kita, ada apa sebenarnya dengan masa lalu kita? Maka di part yang pertama ini kita dilarang memarkirkan diri kita dan segala potensi kita di masa lalu kita. Kenapa? Karena di masa lalu kita ada satu karakter buruk yang tidak diubahkan di dalam hidup kita. Nah, Paulus pernah menjadi pribadi yang buruk. Dia pernah menjadi pribadi yang memiliki kebencian yang sangat akut, perasaan yang sangat amarah tinggi berdasarkan dari fanatis agama dia, dan dia memiliki keinginan sangat besar untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus.
Akhirnya dia meminta surat dan dia melakukan pengejaran, penangkapan kepada orang-orang Kristen. Dan banyak orang-orang Kristen yang kemudian menjadi mati di tangan Paulus. Waktu itu masih bernama Saulus. Jadi karakter di masa lalu kita lebih banyak berkembang kepada sesuatu karakter yang buruk, yang seringkali tidak pernah berkembang, yang seringkali kita pertahankan. Ketika kita memarkirkan karakter yang buruk di dalam hidup kita di masa lalu kita, dan kita cenderung terus-menerus memarkirkannya, maka di sana kita tidak akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Ketika masa lalu kita kemudian itu menjadi tempat parkir karakter kita, maka lebih banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, hal-hal yang berkaitan dengan pemberontakan terhadap Tuhan, itu terlalu banyak kemudian akan mengendap di dalam diri kita, terlalu banyak mendominasi diri hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang matang berkembang dalam karakter kita yang baik. Karakter yang buruk, yang tidak berubah, yang kita parkirkan di masa lalu kita dan kita bawa, itu yang akan seringkali menghambat kita semuanya mengalami kemajuan-kemajuan. Seringkali saya berkata bahwa masalah-masalah kemajuan dan keberhasilan kita tidak selalu itu berurusan dengan ketidakmampuan kita atau ketidakcerdasan, tapi lebih banyak berurusan dengan karakter kita yang buruk. Ketika kita memarkirkan karakter kita di tempat-tempat yang lama, masa lampau kita di masa yang buruk, maka kita tidak akan mengalami perubahan. Dan ketika Paulus dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Karena yang di belakang itu juga bicara tentang bagaimana masa lalu yang buruk, karakter yang buruk yang dari Paulus. Sifat kejam dia, sifat proses penganiayaan dia kepada orang-orang Kristen, itu yang membuat dia tidak mengalami perkembangan. Maka hentikan memarkirkan perkara-perkara karakter kita yang memiliki kemajuan di masa lalu kita. Karena kalau kita memarkirkan perkara-perkara karakter kita seperti Kristus itu diparkirkan di masa lalu kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bukankah karakter yang seperti Kristus itu sebenarnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan? Maka jawablah perubahan yang ke depan itu dengan cara kita tidak memarkirkan karakter kebaikan kita, karakter iman kita, karakter rohani kita, karakter kebijakan kita, karakter yang berkualitas dan karakter yang bernilai kerajaan Allah. Itu diparkirkan di masa lalu, diparkirkan di karakter-karakter kita yang jahat, karakter-karakter kita yang buruk, karakter-karakter yang negatif. Mari menjadi Paulus, dia tidak mau memarkirkan, dia melupakan apa yang di belakang, yaitu dia tidak mau memarkirkan karakter baik dia di karakter yang buruk dia. Paulus akhirnya tumbuh di dalam karakter Kristus. Surat pastoralnya menunjukkan bagaimana kemajuan dari perkembangan karakter Kristus yang ada di dalam Paulus itu begitu dahsyat luar biasa. Maka jadilah orang-orang Kristen yang tidak memarkirkan karakter buruk itu di masa lalu kita, sehingga kita tidak mengalami perubahan-perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan masa lalu kita? Yang kedua, jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang memarkirkan keberhasilan kita di titik kegagalan kita. Masa lalu juga berbicara tentang kegagalan kita. Masa lalu juga berbicara tentang bagaimana kita jatuh bangun dan kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak sampai target kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah mencapai apa yang kita inginkan. Itu bicara tentang kegagalan-kegagalan di dalam diri kita. Musa pernah mengalami kegagalan ketika dia ingin berusaha menolong umat Allah dan akhirnya dia membunuh orang Mesir. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia melarikan diri di padang gurun. Di sana dia lama dididik, dibentuk secara luar biasa. Kegagalan Musa untuk dia menjadi orang yang dipakai oleh Allah oleh karena dia menggunakan kemampuan diri dia, itu yang membuat dia kemudian menjadi pribadi yang terus-menerus minder, menjadi pribadi yang tidak berkembang, menjadi pribadi yang terus-menerus tidak memiliki kepedean yang luar biasa. Ketika Tuhan memanggil dia untuk satu tugas yang sangat besar, dia berkata, Tuhan, aku ini bukan pribadi yang cakap. Tuhan, aku ini bukan pribadi yang pintar untuk ngobrol. Tuhan, aku ini bukan pribadi bisa menjadi duta Engkau. Tuhan, aku semua berorientasi kepada kegagalan-kegagalan dia. Sementara Tuhan ingin mengajak dia mengalami kemajuan-kemajuan. Tuhan ingin mengangkat dia menjadi dutanya dia. Tuhan memberikan tugas besar kepada dia. Tetapi karena dia memarkirkan kemajuan dia, segala potensi dia, di kegagalan dia, maka titik orientasi dia selalu kepada keminderan, masa lalu dia, kegagalan-kegagalan dia. Maka jangan memarkirkan segala keberhasilan, kesuksesan, kemajuan-kemajuan kita di masa lalu kita, di kegagalan kita. Singkirkan. Jangan parkirkan itu semuanya.
Ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya dan berkata, ingat, kamu jangan menengok ke belakang. Kalau kamu menengok ke belakang, kamu pasti akan menjadi tiang garam. Dan sudah diwanti-wanti supaya dia tidak terlalu menengok ke belakang. Bukankah menengok ke belakang itu juga bagian merupakan sesuatu dari masa lalu dan kegagalan? Ketika istri Lot kemudian pandangannya kemudian ke belakang, apa yang terjadi? Maka dia menjadi tiang garam. Kegagalan-kegagalan kita itu tidak boleh kemudian diikut sertakan di masa depan kita. Atau kita memarkirkan kemajuan-kemajuan kita di masa kegagalan kita. Karena itu akan menjadi sesuatu yang sangat buruk di hidup kita semuanya. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang banyak mengalami kegagalan. Tetapi di tengah-tengah kegagalannya itu, dia tidak mau memarkirkan segala potensi dia, skill dia, kemudian harapan dia, segala sesuatu yang baik di dalam diri dia. Dia tidak mau parkirkan itu di masa kegagalan dia, di masa lalu dia. Tapi dia singkirkan itu semuanya dan dia maju terus-menerus. Kalau kita belajar tentang seperti Thomas Alva Edison, dia lebih banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Tapi dia tidak memarkirkan segala jeripaya potensi dia, uji coba dia di masa kegagalan dia. Akhirnya, dia menemukan begitu banyak penemuan-penemuan yang hebat di dunia ini sampai hari ini kita bisa nikmati. Maka, orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang tidak memarkirkan segala potensi, segala daya juang dia, iman dan rohaninya di masa-masa lalu dia, di kegagalan dia. Itu yang kedua. Ada apa yang ketiga yang berurusan dengan masa lalu kita. Yang ketiga, berurusan juga dengan keberhasilan kita. Loh, kok bisa? Betul. Kadangkala keberhasilan kita itu seringkali memberikan kepada kita rasa puas diri yang luar biasa. Kadangkala keberhasilan kita membuat kita kemudian tidak lagi berpikir tentang kemajuan-kemajuan. Rasa keberhasilan kita itu memberikan kepada kita status quo sehingga kita menjadi pribadi yang kemudian tidak memiliki sebuah orientasi kepada kemajuan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh satu pribadi yang dinamakan kemajuan. Kita tidak lagi dikontrol oleh satu pribadi yang dinamakan berkualitas. Kita tidak lagi dikendalikan oleh satu pribadi yang memiliki visi masa depan. Kenapa? Karena ketika kita berhasil dan kita merasa puas diri, kita berada dalam satu status quo. Kita tidak memiliki tuan lagi nih. Kenapa? Karena ketika kita puas diri, tuannya itu yaitu di zona nyaman kita. Ketika kita berada dalam zona nyaman, maka itu menjadi mesin pembunuh kemampuan kita, mesin pembunuh inovasi kita, mesin pembunuh bagi kita semuanya untuk mengalami terobosan-terobosan, mesin pembunuh untuk kita belajar lagi, mesin pembunuh untuk kita menjadi upgrade lagi, mesin pembunuh untuk kita mempertajam diri kita, mesin pembunuh untuk kita meningkatkan segala kualitas kita. Keberhasilan yang kemudian tidak dikembangkan dalam segala potensi kemajuan, maka itu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengalami masa-masa kegerusangan. Hal yang paling berbahaya yang tidak pernah kita sadari adalah ketika kita memarkirkan segala potensi-potensi kita di balik keberhasilan masa lalu kita, sehingga kita merasa puas dengan masa lalu kita, sehingga kita tidak mempersiapkan diri. Seringkali kita berkata demikian, dulu aku hebat, tapi sekarang orang-orang yang berorientasi dan memarkirkan keberhasilan mereka di masa lalu, keberhasilan mereka adalah orang-orang membuang kemajuan-kemajuan ke depan yang tersedia yang begitu hebat. Akhirnya orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki sindrom masa lalu, memiliki sindrom power, memiliki sindrom keberhasilan. Akhirnya mereka dibunuh oleh sindrom keberhasilan masa lalu dia. Jangan menjadi pribadi yang memarkirkan kemajuan potensi kita untuk masa depan itu diperhati di masa lalu keberhasilan kita. Sehingga pada akhirnya segala potensi-potensi dalam hidup kita semuanya itu menjadi mubazir luar biasa. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 ayat yang ke-27, di situ diceritakan ketika Gideon dia mengalami kemajuan-kemajuan dan dia menaklukkan bangsa Moab dan akhirnya mereka dikalahkan. Apa yang terjadi? Bangsa Israel itu memasang keberhasilan Gideon itu dipertahankan di situ. Dia parkirkan, dia tidak mengalami kemajuan. Apa yang dilakukan? Mereka menaruh baju kebesarannya Gideon itu menjadi berhala. Seringkali kita memarkirkan keberhasilan yang lebih besar, lebih hebat, itu diparkirkan di keberhasilan masa lalu kita, diberhalakan, stagnan di situ.
sehingga kita tidak mengalami kemajuan. Kalau kita bisa melihat bangsa Israel ketika dia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, ketika mereka mengalami pemberontakan, kemudian mereka kemudian digigit oleh mengalami tulah itu, dan Tuhan bilang buat ular ditaruh kemudian di tempat yang salib yang tinggi, dan oleh karena itu mereka menjadi sembuh. Tapi apa yang terjadi? Keberhasilan karena mujizat itu tidak membawa mereka memiliki tingkat peningkatan untuk mereka bergerak maju, tapi mereka memarkirkan segala potensinya di mana? Berhenti di ular tembaga itu, dan mereka melakukan penyembahan di ular tembaga itu. Keberhasilan kita seringkali membunuh potensi untuk kita lebih maju lagi dalam tingkat-tingkat yang paling hebat. Keberhasilan seringkali membangun rasa puas diri, bangga diri terhadap keberhasilan. Akhirnya itu menjadi daya pembunuh inovasi, membunuh daya kreativitas kita, membunuh kemampuan kita untuk kita maju bergerak, dan membangun status quo yang sangat berbahaya dalam hidup kita. Makanya hari ini kita belajar untuk kita dilarang memarkirkan segala potensi, baik itu iman kita, baik itu rohani kita, baik itu mental kita, baik itu masa depan kita, baik itu daya juang kita, semangat kita, pengharapan kita, pelayanan kita di masa lalu kita. Karena dengan memarkirkan segala sesuatu di masa lalu kita akan mengalami kerugian-kerugian. Hari ini, mari jangan parkirkan segala potensi yang besar yang Tuhan berikan dalam diri kita, itu diparkirkan di masa lalu kita. Karena itu yang akan menyebabkan kita tidak mengalami banyak hal-hal yang hebat dari Tuhan Allah kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengukuhkan dan menguatkan kita. Esok lagi kita akan belajar dilarang memarkirkan bagian yang kedua. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh belajar dari firman Tuhan, untuk kami tidak memarkirkan segala potensi yang Tuhan berikan di dalam masa lalu kami, karena itu yang akan merugikan kepada kami semuanya. Ketika kami memarkirkan segala sesuatu di masa lalu kami akan mengalami bagaimana prestasi-prestasi, hal-hal yang buruk itu yang justru akan muncul di karakter kami. Bahkan kegagalan-kegagalan justru juga yang akan membebani kami. Atau kemudian rasa puas diri karena keberhasilan kami, sehingga kami menjadi orang yang sangat sindrom dalam segala hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami diingatkan untuk kami menjadi pribadi yang terus maju, mengasah, mengupgrade diri kami terus-menerus. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan presiden kami. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, berkati hikmat kecerdasan ketika Presiden kami Jokowi menangani COVID-19 dengan efek ekonomi, efek kesehatan, dan efek domino yang sering kali begitu banyak hal yang buruk. Tuhan memberkati, berikan kesabaran Esra, berikan anugerah-Mu, perlindungan-Mu, berikan kesehatan yang luar biasa, berikan juga Tuhan kecakapan yang luar biasa. Berkati juga Wakil Presiden kami, jajaran kementerian, juga seluruh aparatur dari pemerintah pusat sampai daerah, untuk mereka semuanya juga menolong Presiden kami untuk mengurai masalah akibat COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para dokter-dokter yang menangani Tuhan, para suster, juga para cleaning service. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jagai, jauhkan juga supaya mereka semuanya tidak terkena COVID-19 ini, sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi yang terus bisa menjadi garda depan untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kepada mereka yang terjangkit, Tuhan, Engkau berikan ekstra pengharapan, semangat yang luar biasa, dan Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk profesor-profesor, dokter-dokter, dan ahli virus, supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini bisa terhenti. Kami berdoa untuk saudara-saudara, keluarga-keluarga kami, rekan-rekan kami yang mereka bergulat karena COVID-19 ini di bidang usaha mereka. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak pengusaha-pengusaha yang sementara ini mereka menghadapi masalah yang begitu luar biasa akibat COVID-19. Mereka bukan hanya mengalami di titik nol, kadang-kadang mereka minus. Mereka mungkin juga mengalami depresi dan stres. Tuhan, oleh karena itu kami berdoa, Engkau memberikan hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan sabar dan tabah, punya kekuatan luar biasa. Berikan hikmat untuk mereka bisa mengurai masalah-masalah mereka dan terobosan-terobosan baru. Tuhan, kuatkan hati mereka, jadikan mereka adalah orang yang tangguh, dan mereka jadi orang-orang yang sabar, dan berikan pemikiran yang bening supaya mereka semuanya diberikan hikmat untuk mereka mengurai masalah-masalah ini. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Cipanas kami. Tuhan, Engkau memberkati, supaya Tuhan memberkati bupati, camat-camat, supaya mereka semuanya juga bisa mengurai masalah COVID di kota kami ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk jemaat kami, gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami.
Tuhan, Engkau berkati keberadaan gereja kami dalam segala aspek keperluan dan pergumulan-keperluan gereja kami. Tuhan, Engkau adalah sumber dari gereja kami sendiri. Engkau memberkati ekonomi jemaat kami. Engkau memberkati Tuhan ketahanan, daya juang jemaat kami, mental jemaat kami, karakter jemaat kami di COVID-19 ini, supaya mereka berdiri teguh, mereka menjadi sabar dan tabah, mereka tidak menjadi orang yang mudah mengeluh, tapi mereka bersukacita dan bersyukur atas setiap masalah ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan di hati dan pikiran mereka ketika mereka menghadapi banyak pergumulan-pergumulan. Terima kasih, kasih karunia-Mu muncul di hidup kami. Terima kasih. Akhirnya bila berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semua, kasih karunia dari Kristus Yesus membuat kami berdiri teguh dalam pengharapan kami kepada Engkau, dan kami menjadi pribadi yang tidak mudah ditaklukkan, dikalahkan oleh setiap masalah-masalah ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Terus berdiri di dalam iman kita. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.